Halo Fakta Lovers, kalian udah 2 kali divaksin kan? Kalau ada yang belum sama sekali, mending vaksin dulu ya, biar bisa jalan-jalan nge-refresh pikiran. Oke, buat nemenin waktu nyantai kalian, Mimin mau ngebahas mengenai baik buruk bermain judi apapun jenisnya. Judi online maupun judi tradisional. Judi merupakan salah satu penyakit menjalar yang berada di tengah masyarakat dan sangat sulit untuk dihilangkan. Mulai dari judi ala tradisional seperti togel, sampai dengan judi online yang kayaknya sekarang sedang marak kita lihat di sekitar kita. Berbekal keberuntungan sedikit keahlian untuk menghasilkan uang tambahan, siapa yang gak tertarik coba? Apalagi di masa pandemi karena gak bisa keluar. Pikiran orang jadi makin sempit dan mengambil jalan pintas untuk mencari tambahan penghasilan. Bahkan mungkin berpikir bisa kaya dari bermain judi. Alih-alih dapat keuntungan, tapi pada nyatanya malah rugi. Mirisnya, di Indonesia kebanyakan judi ini digandrungi oleh kalangan menengah ke bawah, atau bisa dibilang pas-pasan. Berikut Mimin mau ngebahas 5 fakta positif dan negatifnya bermain judi. Yang pertama, bikin depresi. Apa kalian pernah main judi slot? Semoga nggak pernah ya. Para bandar tak kehabisan akal buat menarik para pemain untuk berjudi. Salah satunya ya permainan judi slot ini. Judi slot dikemas secara menarik dan sesimpel mungkin agar pemain tak perlu susah-susah berpikir seperti bermain judi lain. Karena mesin yang akan menentukan semua keberuntungan kalian. Namun judi tetaplah judi. Rata-rata setelah bermain judi, kalian akan mengalami yang namanya gambling addiction atau gangguan judi. Itu adalah suatu perilaku atau dorongan tak terkendali untuk terus melakukan judi walaupun harus mengorbankan hidup. Saat mereka memulai untuk bermain judi, mereka akan mempertaruhkan semua yang ada di dompet bahkan di ATM. Namun mungkin ada yang meminta pinjaman agar bisa bermain. Untuk permulaan, mungkin para penjudi akan mencoba dengan bertaruh kecil dan bermain aman. Pemikiran untuk menang adalah faktor motivasi terkuat. Para penjudi tentu tidak mau kalah dalam bermain. Bahkan ketika kalah, mereka akan menutupi kekalahannya dengan tetap bermain. Tanpa sadar, gaji bulanan pun habis. Akhirnya menjual harta benda biar bisa terus hidup. Tapi kebanyakan penjudi mikirnya menjual harta biar bisa judi lagi. Karena saat menang, mungkin mereka berharap bisa lebih menang dan mendapat keuntungan yang lebih besar. Tapi pada ujungnya, rasa stres dan cemas akan muncul. Emosi pun jadi tak stabil karena frustasi kalah terus. Kemudian rasa menyesal pun datang secara terlambat dan hati pun berucap, "Duh, coba tadi nggak main judi ya. Pasti udah bisa buat bayar utang pinjaman online." Oke, lanjut. Yang kedua, rasa candu. Saat kalian main judi, yang ada cuma 2 kemungkinan. Kalau nggak menang, ya kalah. Tapi bagi para penjudi, menang kalah bukanlah masalah. Saat menang, para penjudi malah akan penasaran dan mencari kemenangan lainnya. Jika sudah terbiasa berjudi dan rasa yang besar akan keinginan menangnya, para penjudi akan terus berusaha untuk bermain tiap hari tanpa berhenti. Bagi para penjudi, kekalahan bisa mendorong respon positif terhadap kemenangan. Hal ini terjadi karena ekspektasi penjudi terhadap kemenangan berubah saat mereka mengalami kekalahan terus-menerus. Pecandu judi juga yakin bahwa kemenangan terjadi berkat kesabaran dan kerja keras selama bermain. Padahal faktanya, menang dan kalah dalam berjudi itu bersifat gambling. Dan ketika kalah, mereka akan merasa uangnya tidak benar-benar hilang. Mereka akan mengejar kembali uang yang hilang dengan cara berjudi terus-menerus. Sensasi perasaan tegang saat bermain judi merupakan sebuah kesenangan tersendiri bagi pemainnya. Bahkan ketika kalah, rasa adrenalin yang dirasain bikin pecandu judi makin penasaran untuk bermain judi lagi. Tapi bukan hanya ingin mendapat keuntungan lagi, melainkan sebagai sarana untuk memenuhi nafsu berjudi dirinya sendiri. Yang ketiga, kehilangan masa depan. Jika sudah kecanduan bermain judi dan ingin sekali mendapatkan kemenangan, mereka akan terus berusaha untuk bermain setiap hari tanpa henti. Bahkan bisa membuat pekerjaan yang menjadi sumber utama penghasil uang pun berantakan dan lebih parahnya lagi, bagi yang karyawan bisa-bisa dipecat saking berantakannya. Bahkan ketika sudah berurusan dengan kepolisian, pemain tersebut akan langsung dipenjara dan mendapat rehabilitasi dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Ketika sudah kembali dan sembuh dalam kecanduannya, pemain judi tersebut tetap merasakan kerugian tersendiri dalam hidupnya.
seperti kehilangan keluarga, hidup yang berantakan, dan tidak memiliki pekerjaan seperti dulu lagi. Dengan catatan kelakuan buruknya, pelaku juga tidak akan mampu mendapatkan pekerjaan dengan mudah di berbagai perusahaan, kecuali menjadi seorang buruh semata. Bahkan, untuk bisa merasakan kehidupan dengan nyaman pun, ia harus pindah ke lingkungan baru di mana seorang belum mengenal lebih dalam tentang dirinya. Jangan sampai kecanduan ya Fakta Lovers, mending main arisan aja yuk sama Mimin. Oke, lanjut yang keempat. Untuk hiburan. Bukan hanya sisi negatifnya aja nih Fakta Lovers, bermain judi juga punya sisi positifnya tersendiri. Antara lain adalah sebagai sarana hiburan yang mengasihkan bahkan menguntungkan. Bagi mereka yang paham dan bisa menahan nafsu untuk tidak terjerat lebih dalam ke permainan judi, judi juga dianggap suatu pengobat stres yang meringankan segala permasalahan yang ada di pikiran. Mimin belum coba sih, tapi kayaknya nggak mau coba deh. Dimana ketika mereka melakukan permainan tersebut, mereka akan lupa sejenak akan masalah-masalah yang terjadi di kehidupan mereka. Selain sebagai sarana menghilangkan stres, permainan judi juga akan mengasah kemampuan kinerja otak. Dengan catatan, semua permainan dalam judi tidak dilakukan untuk menjadi pokok utama penghasil uang. Karena dalam permainan, mereka akan melakukan perhitungan dengan cepat untuk menentukan keputusan saat bermain. Itu akan berpengaruh sangat baik dalam kehidupan sehari-hari. Di Singapura, kasino Marina Bay Sands menjadi salah satu kasino terbesar dan terpopuler di kalangan wisatawan. Ruang kasino ini dipenuhi orang dari beragam usia, mulai dari orang dewasa hingga orang tua yang bermain judi untuk bersenang-senang. Para orang tua ini umumnya pensiunan yang sudah tidak memiliki kesibukan, dan mereka memilih menghabiskan waktunya hanya untuk bermain di mesin slot dengan taruhan hingga ratusan dolar. Ya beda sih, mungkin nenek-nenek di sana uang pensiunannya banyak, gak kayak di Indonesia yang sebagian besar dari kalangan menengah ke bawah. Yang kelima, membuat kaya raya. Mungkin orang beruntung dalam berjudi bisa dibilang hanya 1000 banding 1 bisa kita temui. Tapi ada juga yang punya keahlian tersendiri dalam bermain judi loh. Salah satunya yaitu John Juanda. John Juanda, pria asal Medan yang lahir tahun 8 Juli 1971, adalah profesional poker yang menjadi kaya raya berkat keahliannya memainkan kartu. Pada tahun 1996, John Juanda menamatkan pendidikan S2-nya di Seattle University, Amerika Serikat. Semasa kuliah S2, John mengisi waktu luang kuliahnya untuk berjudi poker di kasino yang berlokasi tidak jauh dari kampus Seattle University. Pada tahun 1999, John Juanda mengikuti kejuaraan WSOP pertamanya. Saat itu dia berhasil menduduki peringkat ke-9 dan mendapat hadiah uang sebesar 1.500 US dollar. Berawal dari sanalah, John Juanda memutuskan untuk menjadi penjudi profesional. Bagi John yang pernah menjadi ikon poker dunia tersebut, judi bisa jadi profesi bila dilakukan dengan cara profesional. Nama John Juanda di dunia poker sangat disegani. Bahkan dalam World Series of Poker atau disingkat WSOP yang berlangsung di Inggris tahun 2008 silam, dalam semalam John bisa mendapatkan uang senilai 19 miliar rupiah. Wah, banyak banget tuh duitnya ya. John Juanda sudah menjuarai WSOP sebanyak 5 kali, yaitu pada tahun 2002, 2003, 2008, 2011, dan terakhir 2014. Dan di tahun 2014, John mendapatkan hadiah total senilai 2.330 US dollar atau sekitar 28 miliar rupiah. Pada turnamen US Poker Championship di kota Atlantik, John juga berhasil finish di urutan kedua dan berhak atas uang tunai sebesar 159.000 US dollar. Oke, itulah 5 fakta positif dan negatif dalam bermain judi. Mimin cuma mau bilang, kemenangan yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil untuk berhenti bermain judi dan fokus main arisan sama Mimin. Jadi, sampai ketemu di fakta menarik lainnya ya. Bye Fakta Lovers.